Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para buya, para tuan guru, bil khusus Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten 50 Kota, Buya Sudirman, juga sahabat kami Buya Arya Putra, para buya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten 50 Kota, dan para masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang ada di daerah sini. Apa namanya ini? Teh Baru. Desa Teh Baru. Ya apalah, terserah. Yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama rombongan dari Jakarta, dari Jawa, saya Kiai Ma'ruf Fazil, Dr. Ahmad Ginanja, Dr. Ustadz Gus Najib, rombongan dari Jawa. Sampai di sini bisa merasakan masakan Padang yang asli. Karena saya kalau kemana-mana sering cari masakan Padang, tapi masakan Padang di luar Padang. Kalau di sini nggak perlu cari, karena semuanya masakan Padang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, seperti tadi disampaikan oleh Buya Arya Putra, bahwa pada masa sekarang ini kita penting untuk mengetahui ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena sekarang ini beda dengan masa-masa yang silam, masa lalu. Perbedaannya apa? Umat Islam sekarang ini banyak menghadapi fitnah, banyak menghadapi ujian, banyak menghadapi tantangan. Itu tantangan banyak sekali, terutama tantangan yang berkaitan dengan akidah. Tantangan yang berkaitan dengan akidah ini sangat berbahaya. Apa bahayanya? Bisa menjerumuskan orang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih-lebih bisa menjerumuskan orang keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini menyebar di mana-mana. Banyak aliran berkembang, terutama yang banyak berkembang di Indonesia, khususnya adalah Wahabi atau Salafi Wahabi. Dan Salafi Wahabi ini sangat berbahaya. Mengapa berbahaya?
karena mereka juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka palsu, tidak asli. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli ya golongan kita, Asy'ariyah Maturidiyah, mayoritas umat Islam. Mengapa seperti itu? Ini yang akan kita bicarakan pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ini yang kurang difahami oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik, golongan paling baik. Apa yang dimaksud umat Islam ini golongan terbaik? Artinya umatnya Rasulullah ini lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu yang masih bersih, berjalan di atas ajaran tauhid yang lurus. Ini umat Islam. Jadi umat Islam ini lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Mengapa umat Islam ini lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beribadah, paling banyak beramal? Bukan karena itu. Karena kalau standar keutamaan itu ukurannya rajin beribadah, banyak beramal, umat-umat terdahulu 30 kali lipat lebih banyak daripada umat Islam ibadah dan amalnya. Mengapa? Orang-orang dulu, umatnya nabi-nabi terdahulu, itu umurnya panjang-panjang, usianya panjang-panjang, badannya besar-besar. Jadi beribadah itu lama dan kuat beribadah. Coba bayangkan umatnya Nabi Adam. Umatnya Nabi Adam itu rata-rata 2000 tahun lebih usianya. Usianya 2000 tahun lebih. Tinggi badannya rata-rata 30 meter. Besarnya ke pinggir, lebarnya ke pinggir kira-kira 3,5 meter. Umurnya 2000, tingginya 30 meter, ibadahnya pasti lama kepada Allah. Ini umat Nabi terdahulu. Nabi berikutnya oleh Allah mulai dikurangi. Umurnya sudah tidak sampai 2000 tahun, tingginya sudah tidak sampai 30 meter, sudah tambah kecil. Nabi berikutnya dikurangi lagi, nabi berikutnya kurang lagi, sampai terakhir nabi kita ini umurnya berapa? 63 tahun. Karena nabi kita ini 63 tahun, maka umatnya kira-kira seperti itu. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hasadu ummati bainas sittin was sab'in." Masa-masa tuai, masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Artinya masa-masa malaikat maut mengambil kita antara 60 dan 70. Karenanya bagi saudara-saudara yang sudah masuk 60 tahun, siap-siap. Mengapa? Karena ini masa-masa panen. Tinggal menunggu besok, lusa, atau kapan malaikat maut datang. Kalau lebih dari 70 malaikat maut belum datang, berarti dapat bonus. Kalau belum umur 60 tahun sudah sakit-sakitan, sudah punya vertigo, sudah punya asam urat, sudah punya darah tinggi, sudah punya diabetes, hati-hati. Mengapa? Khawatir panen muda.
Karena orang tanam jagung, ada yang dipanen setelah tua, ada yang dipanen muda untuk direbus atau dibakar. Ini usianya umatnya Rasulullah SAW. Jarang sekali yang usianya sampai 90, 100, apalagi lebih jarang. Usia. Secara fisik juga begitu. Umatnya Rasulullah tidak sampai 3 meter. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini kalau umroh paling ramai. Karena setiap hari, kalau masa-masa normal dari Jakarta, pemberangkatan umroh itu berkisar 15.000 sampai 20.000. Tapi sampai di tanah suci gak kelihatan. Mengapa? Karena orangnya pendek-pendek, kecil-kecil. Kalah sama dengan orang India, orang Turki, orang Pakistan, orang Arab besar-besar. Kita ini tingginya 1,70 meter, 1,80 meter, dan lain sebagainya. Nah, ini umat Islam. Nah, tapi walaupun umat Islam ini usianya pendek, amalnya sedikit, orangnya juga pendek-pendek, lebih utama 30 kali daripada umatnya para nabi terdahulu. Ini keutamaan umat Islam. Mengapa umat Islam ini lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Di dalam ayat ini Allah menyebutkan karakter mereka. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Umat Islam itu dimanapun berada, pasti selalu di antara mereka ada yang ngajak kebaikan. Ada yang ngajak bikin masjid, ada yang ngajak bikin surau, bikin pondok pesantren, ada yang ngajak bikin madrasah, ada yang ngajak yasinan, ada ngajak tahlilan, ada ngajak pengajian. Itu umat Islam di mana-mana. Dimanapun itu umat Islam. Dan umat Islam ini senantiasa mencegah dari kemungkaran. Kalau ada orang mencurigakan, ada satu rumah umat Islam mencurigakan, pasti sama tetangga-tetangga didatangi. Apa ini? Kok ada orang baru? Mengapa? Ini karakter umat Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu dicela oleh Allah di dalam Al-Quran karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka orang-orang ahlul kitab tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Itu karakter umat Islam. Umat Islam itu kalau ngumpul pasti ngajak baik. Jangankan kita yang kumpul di Padang di 50 kota. Ini kotanya 50. Nah, yang ini baru di sini yang kotanya 50. Yang lain di Jakarta aja satu kotanya ini. Sini 50. Nah, umat Islam yang kumpul ya, kerja. Ada saudara-saudara kita di Indonesia. Kerja di Korea, kerja di Hong Kong, kerja di Jepang, kerja di Inggris, di mana-mana. Nanti mereka komunikasi melalui media sosial. Sesama bangsa Indonesia, akhirnya hari-hari libur mengadakan pertemuan. Setelah bertemu dilihat di antara mereka, siapa di antara mereka yang dianggap agak pandai ilmu agama, diminta ceramah, tausiah. Nanti kalau ada hari libur panjang, mereka iuran, sumbangan. Setelah sumbangan apa? Mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia. Karenanya ustadz-ustadz dari Indonesia, saya teman-teman diundang ke Korea, ada yang diundang ke Jepang, diundang ke Hong Kong, diundang kemana-mana. Itu yang ngundang bukan orang Korea, karena kita gak bisa bahasa Korea. Yang ngundang orang Indonesia yang kebetulan kerja di sana. Ini karakter umat Islam memang amar ma'ruf nahi munkar. Nah,
Karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka ajaran Islam ini dijaga oleh Allah. Umat Islam ini menjadi umat yang dijaga oleh Allah. Maksudnya dijaga bagaimana? Mayoritas umat Islam akan senantiasa istiqamah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini konsekuensi. Umat Islam ini mayoritas Ahlus Sunnah. Karenanya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini mengadakan kesepakatan mufakat, maka kesepakatan ini tidak mungkin tersesat. Kesepakatan ini dipastikan benar. Karena dipastikan benar, kesepakatan ini sifatnya mengikat kepada umat Islam. Umat Islam wajib mengikuti kesepakatan ini. Dalam ilmu agama ini disebut dengan teori atau konsep ijma' ulama. Karena mengikuti ijma' ulama ini hukumnya wajib, maka melanggar dari ijma' ulama berarti menjadi tanda dia pengikut aliran sesat. Karenanya kata para ulama, Wahabi itu aliran sesat. Mengapa? Banyak melanggar ijma' para ulama. Ini ketika para ulama berijma'. Kalau umat Islam ini tidak berijma', terjadi perbedaan pendapat, maka apa yang menjadi standar kebenaran, ukuran kebenaran? Kalau berijma' itu menjadi standar. Kalau tidak berijma' terjadi perbedaan. Rasulullah SAW menjelaskan, fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Apabila kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Mayoritas umat Islam. Jadi kalau terjadi perbedaan, tuntunan, petunjuk dari baginda Rasulullah SAW, kita diperintahkan mengikuti golongan mayoritas. Mengapa golongan mayoritas? Mayoritas ini tetap istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya jangan coba-coba menyalahkan golongan mayoritas. Mengapa? Golongan mayoritas ini banyak ulamanya, banyak buyanya, banyak tuan gurunya, banyak tengkunya, banyak kiainya, banyak ustadznya. Karena memang banyak mayoritas ulama memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran-ajaran yang diamalkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil-dalilnya selalu kuat. Kuat, sangat kuat. Tidak lemah sama sekali. Ini contoh ya, contoh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah disalah-salahkan oleh Wahabi. Kita ini kalau ada keluarga meninggal, biasanya diadakan tahlil, betul? Di Padang masih tahlil. Kemudian diadakan kenduri, betul? Berapa hari? 7 hari, sama dengan di Jawa. Dari dulu begitu. Begitu Wahabi datang, apa kata mereka? Tahlil ini tidak ada gunanya, sesat dan bid'ah. Kenduri juga tidak berguna. Ini kata mereka. Loh, kok bisa tidak berguna? Kita sekarang bicara tahlil dulu. Tahlil itu kan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati itu perintah Al-Quran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita tidak perlu kitab tebal-tebal, kitab yang biasa-biasalah. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini kitab konvensional. Semua para ulama pasti punya kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a Anil Mayyit. Bab anjuran mendoakan orang mati. Ketika menjelaskan bab ini, beliau menyampaikan ayat Al-Quran,
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang hidup setelah pendahulu-pendahulunya atau leluhurnya meninggal dunia, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan pendahulunya. Artinya mendoakan orang mati. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati disenangi oleh Allah, karena Allah memuji. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati dianjurkan oleh Allah. Karena mendoakan orang mati itu dianjurkan, berarti mendoakan orang mati hukumnya sunnah. Ini Al-Quran, gak bisa dipahami lain. 2 tahun yang lalu ketika dialog di Aceh, ada orang tanya, Pak Kiai, itu di dalam ayat itu berapa kali mendoakan? Apa tidak cukup sholat jenazah? Setelah itu gak ada lagi. Gak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena di dalam ayat ini menggunakan lafaz yaquluna. Yaquluna ini kata anak pondok, anak dayah, disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama mempunyai makna, mengandung arti istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Artinya apa? Anjuran mendoakan orang mati sifatnya terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita nanti menjadi orang mati. Selama masih hidup kita doakan orang mati, nanti setelah mati kita yang didoakan. Itu Al-Quran. Ada lagi Wahabi yang tanya, Pak Kiai itu kan mendoakan. Lah memangnya kenapa? Tahlil itu kan baca zikir untuk orang mati. Lah terus kenapa? Kan gak ada tuntunannya. Kata siapa gak ada tuntunannya? Zikir itu termasuk bagian dari doa. Karena Rasulullah SAW banyak di dalam kitab-kitab hadis. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun manusia. Ini hadis sahih. Rasulullah, ya Allah, minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada manusia. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Musa, Musa, kamu baca la ilaha illallah. Loh, ya Allah, la ilaha illallah ini semua orang baca. Saya ingin minta bacaan khusus. Musa, kamu ini tidak tahu, seandainya langit dan bumi ini diletakkan di salah satu timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di sebelahnya, la ilaha illallah ini lebih berat daripada langit dan bumi. Ini la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu doa. Begitu disampaikan, Wahabi tanya lagi, ya kan memang doa Pak Kiai, tapi apakah Rasulullah pernah mendoakan dengan zikir? Memangnya gak pernah? Siapa bilang tidak pernah? Jangan dikira bahwa yang membaca zikir pertama kali untuk orang mati itu ulama Padang. Bukan. Ulama Aceh, bukan. Ulama Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Hannad bin As-Sari, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu,
Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur. Setelah itu kuburan ditutup rata dengan tanah. Rasulullah tidak langsung pergi, tetapi Rasulullah jalasa fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu. Apa yang beliau lakukan? Faqal la ilaha illallah, faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah membaca Allahu akbar, lama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Setelah lama, falamman sharafa, Rasulullah selesai baca zikir, berhenti. Qilalah, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu akbar, gak langsung pergi? Ada apa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kata para ulama, ini hadis alam kubur yang paling mengerikan. Mengapa? Karena Sa'd bin Mu'adz ini oleh Rasulullah disaksikan soleh. Yang mensolatkan juga beliau, masih dihimpit, dijepit oleh kuburan. Lalu gimana nasib yang lain? Yang tidak soleh ini kira-kira. Karena ini dijepit oleh kuburan, maka Rasulullah membaca zikir bersama para sahabat sampai lama, hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dibilang gak ada gunanya. Ini ada dasar sunnahnya. Kalau dia dihimpit oleh alam kubur, kita berharap segera dilepas. Kalau banyak dosa, berharap diampuni. Harapannya seperti itu. Karena ini ada sunnahnya. Jangan dibilang gak ada dalilnya. Karenanya terus kita baca tahlil. Ini diantara dasar tahlil. Tahlil ini kalau dibicarakan dalilnya 1 jam gak selesai. Padahal tahlil saja. Lalu yang kedua, kenduri. Kenduri ini kalau orang Padang bilangnya apa? Hah? Taraweh? Hah? Parale? Parale? Apa ini? Oh, di sini walimatul urus kenduri. Kalau di sana orang mati. Ya pokoknya makanan kematian itu ya. Sedekah kematian, sedekah mati. Mengapa ada sedekah mati? Dianjurkan juga orang mati disedekahkan. Hadisnya mana? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab was-sadaqati 'anil mayyit. Anjuran sedekah untuk orang mati. Mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya,
"Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi." Sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, sempat berbicara, pasti beliau bersedekah atau wasiat untuk sedekah. Karena ibu saya ini senang bersedekah. Lalu kata laki-laki itu, "Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Berarti bagaimana? Sedekah untuk orang mati bermanfaat. Dan memang kita ini kalau bersedekah yang sunnah dianjurkan niatnya untuk kedua orang tua yang meninggal. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, maka niatkan sedekah itu untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kita kasih makanan. Dalam hati pahalanya untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada sumbangan masjid, kasih sumbangan. Dalam hati pahalanya untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada tamu, kasih sedekah. Dalam hati pahalanya almarhum, almarhumah orang tua. Mengapa untuk orang tua? Dalam hadis itu dikatakan fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir kepada kedua orang tua. Kalau pahala itu mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Jadi gak kurang. Kalau gak diniatkan untuk orang tua gak dapat. Pahalanya segitu. Kalau diniatkan orang tua dapat secara sempurna, anak juga dapat secara sempurna. Jadi sedekah untuk orang mati ini memang dianjurkan. Begitu dalil-dalil sedekah untuk orang mati dianjurkan kita sampaikan. Ada orang Wahabi kirim video pada kita. Ada orang Wahabi dari Pinang, dari Malaysia, kirim video. Apa kata dia? Kata dia, gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Siapa yang melarang? Tapi jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun madrasah, bangun surau. Kata mereka, loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Suruh bangun madrasah, madrasah sudah ada, masjid sudah ada, uangnya dari mana? Gak semua orang mampu bangun masjid. Mereka ini ngawur. Dan ini para ulama mentradisikan, melestarikan, melegalisir tradisi sedekah makan dan minum. Itu bukan tanpa dasar. Itu bukan asal-asalan, tetapi dasarnya kuat. Mengapa? Kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Minhajul Qawim, dalam kitab Fathul Wahhab, dalam kitab-kitab Syarah Minhaj bab sedekah, para ulama mengatakan afdalus sedekah alma, sedekah yang paling utama adalah air. Sedekah itu yang nomor satu adalah air, nomor dua makanan. Ini nomor satu. Mengapa sedekah itu paling utama air? Karena di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ketika ibunya meninggal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi?
Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Air ini sedekah paling disenangi oleh Rasulullah. Mengapa air? Karena air ini paling sering diperlukan orang. Bangun tidur kita ini minum air. Bangun tidur cuci muka pakai naik mobil juga minum ada tamu minum sambil ceramah minum ceramah. Kalau ceramah makan roti istirahat ceramahnya. Tapi kalau air sebentar dah selesai. Cuma karena tadi minumnya agak banyak, takut nanti kebelet, maka nanti minumnya. Ini minum. Dan jangan dikira sedekah air ini tidak penting. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bercerita tentang Bani Israel sebelum Islam dulu. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur. Anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena kehausan, mau ngambil air ke dalam sumur gak bisa, akhirnya cuma berkeliling. Akhirnya bagaimana? Idzra'atha baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel pulang kerja melihatnya. Pelacur itu biasanya kerjanya malam. Kalau siang pulang. Pulang kerja siang-siang panas-panas. Di Timur Tengah itu kan panas kan. Di Mekah ya, Madinah, Arab panas. Melihat anjing hampir mati kehausan, hatinya merasa iba. Kasihan. Kasihan anjing ini. Karena merasa kasihan, fanaza'at muqaha. Pelacur itu melepas sepatunya. Sepatunya dibuka. Dulu pelacur pakai sepatu. Sekarang pakai apa gak tahu. Setelah lepas sepatunya, dia turun dalam sumur. Dulu sumur itu tidak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga ke bawah. Karena peradaban belum sampai pada timba, belum sampai pada tali. Tampar belum. Turun ke bawah. Lalu dia ambil air pakai sepatunya. Fasaqathu biha. Fasaqathu bihi. Lalu dia ngasih minum anjing itu dengan sepatunya sampai segar. Setelah kasih minum anjing, pelacur ini pulang. Lalu dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi. Allah mengampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang diminum adalah anjing. Pernah kasih minum anjing? Pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, dicarikan air apa dicarikan batu? Cari apa kalau ada anjing mendekat? Padahal anjingnya haus, tapi di sini gak haus karena habis hujan tadi. Padahal anjingnya haus. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, orang ngasih minum, ngasih makan hewan ternak, itu mengurangi dosa. Punya kambing kasih makan, mengurangi dosa. Punya ayam kasih minum, kasih makan, mengurangi dosa. Punya merpati, punya burung kasih makan, kasih minum, mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Padahal itu hewan. Apalagi kalau yang dikasih minum, dikasih makan adalah manusia. Seorang ayah ngasih makan anaknya mengurangi dosa. Ngasih makan istrinya mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Masih banyak lagi dosanya, tambah istrinya. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Istrinya tanya, kamu kawin lagi? Saya ini banyak dosa. Saya ini kasih makan kamu, kasih makan anak-anak, kan ngurangi dosa. Kalau cuma kamu yang ngurangi gak habis-habis ini. Jadi perlu bantuan dari yang lain.
Ini berarti ahlus sunnah suaminya. Artinya apa? Sedekah minum ini penting, besar pahalanya. Kemudian di bawah sedekah minum, kata para ulama, yang juga besar pahalanya adalah sedekah makan. Makan ini besar pahalanya. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan pada orang. Besar pahalanya. Seberapa besar pahala ngasih makan orang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "La an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqana samatan." Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada makanan satu sok atau dua sok makanan. Satu sok makanan itu nisabnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu satu sok, kalau beras berarti 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia ini standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. 1 kilo. Berarti kalau 1 sok 2 sok, undangan antara 20 sampai 50 orang. Kira-kira begitu. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar, lalu membeli budak, membeli hamba sahaya, lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang segitu 20 sampai 50, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak tidak ada. Tidak ada perbudakan karena umat Islam sekarang kalah. Kalaupun ada, harganya mahal. Berapa harganya budak? Budak itu kira-kira seharga Kijang Innova. Tapi budaknya perempuan, masih gadis dan cantik. Kalau sudah tua dimerdekakan biasanya. Artinya jangan dikira gak besar pahala sedekah makan. Dan orang yang senang ngasih makan ini, faedahnya dapat melembutkan hati. Senang kebaikan, senang menerima nasihat. Karena hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana Rasulullah hati ini biar lembut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin. Kamu yang senang kasih makan orang miskin. Berarti ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Karenanya orang-orang ahlus sunnah hatinya lembut-lembut, gak gampang marah. Mengapa? Karena senang ngasih makan. Coba orang Wahabi. Orang Wahabi sedikit-sedikit marah. Ada orang zikir habis sholat marah. Ada orang senang karena Rasulullah dirayakan kelahirannya marah. Mengapa? Mereka gak senang kasih makan. Gak senang. Tapi kalau dikasih makan, mereka banyak habisnya. Senang makan. Ada Ustadz Wahabi bilang pada saya, "Pak Kiai, saya sering diundang ceramah maulid. Iya, kamu cuma mau ceramah karena dapat berkat pulangnya. Tapi gak mau bikin acara maulid. Karena gak suka ngasih makan." Kemudian dalam hadis itu, "Wamsah ra'sal yatim." Kalau ingin lembut lagi hatinya kamu juga lakukan usap kepala anak yatim.
Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Kalau di sini di Padang, ngusap kepala anak yatim bulan apa? Bulan puasa. Setahun sekali ya. Ya gak apa-apalah setahun sekali daripada enggak sama sekali. Untuk melembutkan hati. Yang dimaksud mengusap kepala anak yatim itu maksudnya simbol kasih sayang. Namanya menyayangi bukan cuma mengusap. Artinya setelah diusap, dompetnya dibuka. Lalu ambil uang yang paling kecil. Ya karena masih anak-anak. Kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa? Biar gak sering keluar rumah. Karena janda muda itu kalau keluar rumah banyak yang menyapa. Mau kemana? Banyak yang nyapa kalau sama yang muda-muda. Kalau sama yang tua biasa-biasa. Jadi ngusap kepala anak yatim. Ngusapnya setahun sekali. Ya gak begitu lembut. Kalau ingin lembut yang sering. Loh Pak Kiai sulit mengusap kepala anak yatim karena jauh rumahnya. Ya kalau jauh diambil, diadopsi sebagai anak. Wah tambah sulit lagi Kiai. Kenapa? Gak boleh sama mamanya. Ya kalau gak boleh ambil dulu mamanya. Nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Untuk melembutkan hati. Nah ini dalil yang seperti ini kalau bapak-bapak suka biasanya. Ini Pak Kiai hadisnya pasti sahih ini. Karena ini sesuai ahlus sunnah. Tapi bagi yang ibu-ibu yang pernah kuliah itu hadis dhaif Pak Kiai. Kemudian lagi ngasih makan itu sangat penting. Mengapa penting? Kadang-kadang gara-gara masih ngasih makan, sedekah makan, dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abadallaha fi shawma'atihi sittina 'amman." Ada seorang ahli ibadah Bani Israel dulu beribadah. Dia beribadah kepada Allah di suraunya. Apa di sini? Surau ya? Surau apa langgar? Di surau pribadinya selama 60 tahun gak keluar-keluar. Kalau siang berpuasa, kalau malam berdoa, menangis, berzikir pada Allah. 60 tahun gak keluar-keluar. Setelah dapat 60 tahun fa'amtaratil ard, tiba-tiba turun hujan lebat kayak tadi. Tadi di perjalanan dari Padang hujan ke sini. Hujan lebat. Setelah hujan lebat fakhdarat, suasana sekitarnya menjadi hijau. Tumbuh semua. Setelah suasana menjadi hijau fa asyrafar rahib bin sawma'atihi. Ahli ibadah ini mengintip dari suraunya. Loh, sudah hijau. Karena suasana sudah hijau, ahli ibadah ini senang. Karena senang, faqal, dia berkata dalam hatinya, "Lau nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan." Coba aku turun dari surau ini, lalu berzikir kepada Allah sambil berjalan di antara pepohonan yang hijau-hijau itu untuk mensyukuri karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Wah, ini yang enak wiritan di luar aja. Untuk bersyukur pahalanya tambah mantap. Fanazalah, akhirnya dia turun. Setelah turun, wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti. Tapi rotinya besar-besar, gak kayak gini. Ini gak apa-apa walaupun kecil, karena banyak ini. Dia buat roti 2, taruh dalam sakunya. Sambil berzikir, sambil jalan berzikir. Ketika sedang berzikir di tengah jalan, fabainama huwa yamshi fit tariq yadhkurullah idz laqiyathu imra'atun. Ketika dia sedang berzikir berjalan, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan.
Namanya laki-laki jumpa dengan perempuan. Kira-kira apa yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Akhirnya awal mula saling menyapa. Siapa ya? Saya. Setelah saling menyapa, lalu berkenalan. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana? Setelah saling berkenalan, lalu sharing. Tukar pengalaman. Setelah sharing, tukar pengalaman, lalu curhat. Saling berbagi curahan hati. Setelah berbagi curahan hati, lalu sayang-sayangan. Apa yang terjadi? Tidak ada orang digoda oleh setan, tidak tahan, faghsyiyah. Akhirnya orang ini berzina. Padahal sudah riyadhah tirakat 60 tahun. Kalau laki-laki jumpa perempuan, walaupun puasanya 60 tahun, jangan macem-macem. Apalagi gak pernah puasa. Saya gak apa-apa, saya gak syahwat, gak pingin. Yang puasa 60 tahun dah bisa seperti itu. Setelah berzina, ahli ibadah ini merasa menyesal, merasa malu kepada Allah, merasa takut. Dia berpikir, saya ini ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar kok berzina? Merasa takut, merasa malu. Fa asbaha maghsyian alaih, pingsan dia, pingsan. Setelah siuman dari pingsan, cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandi dia di situ, dilepas bajunya mandi. Ketika sedang mandi, idza'ahu sa'ilun. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Minta belas kasihan. Tuan, minta uang tuan. Loh, untuk apa minta uang? Belum makan tuan. Lapar belum makan. Oh, kamu belum makan? Iya tuan. Siapa kalau uang gak punya? Terus apa tuan? Itu di baju saya ada roti. Kamu ambil. Dihampirinya baju itu. Dibuka ada roti 2 potong. Berapa tuan rotinya? Bawa aja. Itu semuanya untuk kamu. Roti itu dibawa oleh si pengemis. Dimakan. Setelah mandi, ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini saya bawa ke surga. Karena ini ibadah riyadhah tirakat 60 tahun gak keluar-keluar. Pantas masuk surga. Kata yang malaikat neraka, loh ini mau saya bawa ke neraka. Ini tadi sebelum mati berzina. Orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, apa yang terjadi? Dosa zinanya lebih berat sekali. Ibadahnya 60 tahun menjadi hangus. Zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 tahun. Na'udzubillah min. Kata malaikat neraka, nah ikut saya ke neraka ini. Ini hangus ibadahnya. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi sebelum meninggal, orang ini sempat bersedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Hanya ditimbang lagi. Dosa zina 1 kali, ibadah 60 tahun ditambah dengan roti 2 potong. Begitu ditambah roti 2 potong, apa yang terjadi? Luar biasa. Berat sekali. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah gara-gara roti 2 potong. Kita ini kalau ada orang mati, rotinya berapa potong? Berapa potong? Bukan roti, tapi kambingnya 2 potong. Mantap itu. Ini berapa potong ini? Ini 8 potong, banyak sekali. Tapi tipis-tipis ini. Tapi gak apa-apa. Nah ini artinya apa? Sedekah makan, sedekah minum itu pahalanya besar sekali. Karena memang makan dan minum ini kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan. Dan sedekah makan dan minum ini ringan. Orang ini dikasih makan, kasih minum masuk dalam badan. Lalu ada yang menjadi darah, menjadi daging. Kalau orangnya ahli ibadah, ikut ibadah, makanya besar pahalanya.
Dan orang sedekah minum, sedekah makan biasanya gak kepikiran, langsung lupa. Beda kalau sedekahnya berupa barang. Bagi-bagi pada tetangganya, bagi-bagi mobil Avanza. Kira-kira ingat terus apa enggak? Ingat terus kalau sedekah mobil Avanza. Apalagi yang dikasih mobil, diundang hajatan di rumahnya gak datang. Kira-kira marah apa enggak? Sudah dikasih mobil gak datang. Besoknya mobilnya lewat, ada tamunya. Dia bilang, kamu tahu mobil yang lewat tadi? Loh kenapa? Itu sedekah dari saya. Wah, kamu sedekah? Iya. Kenapa bersedekah? Saya ini ikhlas karena Allah. Ikhlas tapi bilang-bilang kemana-mana, hangus pahalanya. Ini kalau pahala, kalau sedekah besar. Kalau makanan nggak ada begitu. Makanya sedekah minum, sedekah makan, ini pahalanya besar sekali. Saya ini ke Malaysia pernah ceramah begini. Karena ceramah begini, setiap jumpa orang diajak makan. Loh kok diajak makan terus? Loh katanya Pak Kiai ini pahalanya besar. Tapi jangan terus-terusan begitu. Sekali-kali kasih uang lah. Saya bilang begitu. Atau ya jangan begitu, ya di jadwal atau gimana. Kalau makan terus ya gak tahan juga akhirnya. Nah ini artinya apa? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita terima dari para ulama dulu, itu dalilnya kuat. Jangan dibilang gak ada dalil. Banyak dalilnya. Minta berapa? Kalau bilang nggak ada dalil, berarti itu belum belajar. Ya mondok. Di sini ada pondoknya Buya Sudirman. Kirim ke sana anaknya, biar tahu dalil ilmu agama. Nggak pernah mondok itu nggak ada dalilnya. Wong dia nggak pernah belajar. Coba belajar ke pondok, belajar ke dayah. Kalau di sini apa? Pondok apa dayah di sini? Madrasah. Belajar ke tarbiyah atau kemana, insya Allah ya tahu dalilnya. Tahu nanti. Ya kalau nggak tahu ya berarti nggak belajar. Nah ini pentingnya kita ini berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kalau kita ini istiqomah, konsisten, berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan menjadi orang selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Jadi gak perlu terpengaruh dengan orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu biasanya pengecut. Kalau gak percaya pengecut, kalau ada Ustadz Wahabi membid'ah-bid'ahkan, kirimi surat. Saya besok bersama Ustadz ini mau datang ke tempat kamu. Pasti dia gak ada di rumahnya. Pasti begitu. Dan atau diundang sehubungan dengan ceramah kamu yang bilang begini, kamu saya undang ke masjid ini berbicara dengan Ustadz ini. Pasti gak datang itu. Mengapa? Gak ada dalil. Kalau gak ada dalil, mengapa mereka teriak-teriak? Ustadz Wahabi itu dapat bayaran, bayarannya adalah uang dolar. Nah, Ustadz Salafi ini 1 bulan gajinya $1.500. Karenanya walaupun dalilnya agak kuat, mereka ustadz-ustadznya ini kuat berpegangan pada Wahabi. Mengapa? Karena dolarnya kuat. Kalau kita ini dalilnya kuat tapi dolarnya gak ada. Mereka ini dalilnya gak ada, dolarnya yang kuat. Mereka itu pencari dolar Amerika. Itu mereka, ustadz mereka yang bilang, saya dibilang fitnah. Mereka ini memang bilang begitu. Minta bukti. Ya kamu yang punya bukti yang Wahabi, kok minta bukti ke saya? Ini begini dibilang fitnah. Padahal di mana-mana orang jadi jamaahnya Wahabi digaji. Cuma jadi jamaah datang begini, digaji. Belum masuk ke madrasah. Masuk ke madrasah tambah besar lagi. Apalagi jadi ustadznya. Jadi memang di akhir zaman ini termasuk fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran.
Sore-sore seseorang itu masih beriman, masih ahlus sunnah, besoknya sudah mengikuti aliran sesat, ikut wahabi, ikut macam-macam. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada yang pagi-pagi masih baik, sorenya sudah berubah. Mengapa begitu? Yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menukar agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Artinya apa? Ajaran-ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah biasanya ada yang bayar. Ada itu. Karenanya kita jangan terpengaruh dengan itu. Kita ini beragama yang istiqamah, tetap berpegangan dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ini pokok-pokok yang perlu sampaikan di dalam acara tabligh akbar malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat.